ranjingnya. Lalu penyihir itu berbisik pada Purbalarang dan memberikan sebuah mangkuk kecil yang berisi serbuk. Purbalarang menerima mangkuk itu dan berlari menghampiri Purbasari. Dia mengambil serbuk dari mangkuk dan melemparkannya pada wajah Purbasari. Purbasari berteriak histeris karena rasa sakit dan perih sambil membungkuk dan menutupi wajahnya. Semua orang merasa penasaran dengan apa yang terjadi pada Purbasari dan menghampiri Purbasari. Purbasari memperlihatkan wajahnya. Sontak mereka terkejut dan menghamburan menjauhi Purbasari. Semua orang merasa mual dan jijik ketika melihat wajah Purbasari yang terlihat buruk rupa. Purbasari berdiri dan mencoba mendekati kembali orang. Purbasari pun menangis di tengah kerumunan orang-orang itu. Dengan Purbalarang yang berjalan mengelilingi Purbasari sambil tertawa dengan wajah yang puas. Asal kalian tahu aja, Purbalarang gak pernah kalah. Aku putri, banyak koneksi. Sekali ku suruh langsung beraksi. Pakai dukun, pakai racun, halalkan cara apapun. Purbasari salah jalan. Purbasari salah lawan. Kita bikin jerawatan biar diusir jauh ke hutan. Orang-orang mengeluarkan ponsel mereka dan mengarahkan kamera ke arah mereka, mengambil gambar dan video sambil mencela dan mengejek. Tiba-tiba datanglah Lutung Kasarung dan memecah kerumunan. Namaku Lutung Kasarung, monyet sakti, monyet besarung, penguasa dan belantara, telah kulatih menjadi perkasa. Menghampiri Purbasari dan mencoba untuk menutupi Purbasari dari kamera. Semua orang tertawa melihat hal itu. Kemudian Lutung menghampiri Purbasari untuk melihat wajahnya. Namun tiba-tiba Indrajaya datang, menarik Lutung Kasarung dan mengajaknya bertarung. Indrajaya dan Lutung Kasarung bertarung dengan orang-orang yang mengarahkan kamera pada mereka. Dengan kekuatan dan kegigihan yang Lutung miliki, dia berhasil mengalahkan Indrajaya. Dengan langkah yang tertatih, Lutung menghampiri Purbasari dan memberikan sebuah ramuan yang dapat menyembuhkan luka di wajahnya. Purbasari menerima ramuan itu dengan tangan yang gemetar dan mengusapkan ramuan itu ke wajahnya bersamaan dengan Lutung. Dengan keajaiban ramuan itu, Purbasari sembuh dari luka di wajahnya. Dia mengangkat wajahnya dan menatap Lutung Kasarung yang juga berubah menjadi seorang pangeran yang tampan. Cintamu yang tulus padaku, Lutung Kasarung. Kini telah hidup lagi menjadi pangeran Bunda. Namaku sebenarnya aku
tatapan yang tajam dan menusuk penuh kebencian. Mereka berlari mengejar kedua orang itu yang sudah bersiap untuk melarikan diri. Namun si penyihir tua tertangkap dan dicaci maki oleh semua orang. Purbalarang merasa bingung